Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, menghadiri rapat Senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Rapat Senat digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan. Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai alumni kebanggaan. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan. Selain memuji Joko Widodo, Ova Emilia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Fakultas Kehutanan UGM yang dinilai telah melahirkan banyak sumber daya manusia unggul di berbagai bidang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan saat keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Candaan itu muncul pada momen rapat Senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada momen rapat Senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada momen menarik saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan di podium. Ia menyenggol isu ijazah. Candaan Raja Juli sontak disambut dengan gelak tawa hadirin yang datang. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Meski demikian, Raja Juli tidak menyinggung nama Jokowi. Ia melontarkan candaan soal ijazah setelah memperkenalkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo membongkar dugaan konspirasi KPU soal ijazah Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan KPU yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Polemik soal keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sejumlah aktivis mencari kejelasan soal dokumen pendidikan Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan Komisi Pemilihan Umum yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dasar dari dugaan konspirasi tersebut terdapat pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya di pasal 18 ayat 3. Ia menilai pasal tersebut menjadi celah yang diduga sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa maju meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Menurut Roy, aturan tersebut menjadi bukti kuat adanya dugaan pemufakatan jahat antara KPU dan pihak tertentu untuk menutupi kekurangan administrasi pendidikan Gibran. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Yang jelas begini.
Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Roy juga memastikan pihaknya akan terus menelusuri dugaan tersebut dan mendesak agar pemerintah khususnya Kemendikbudristek dan KPU membuka data secara transparan kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi menilai ada unsur politik di balik isu mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pangeran mempertanyakan mengapa baru sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan mempermasalahkan setelah Gibran menjabat wakil presiden. Jangan sampai hari ini sebuah fakta dikalahkan oleh sebuah narasi, kebenaran dikalahkan oleh sebuah kecepatan, dan realitas menjadi sebuah kompetisi yang lebih dulu siapa membangun persepsi. Ini penting untuk mengingatkan kita semua sebagai sebuah bangsa, karena jangan sampai di tengah berlimpahnya informasi kita justru gagal membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebatas sensasi. Kalau toh memang kebenaran yang dicari Bang Roy, kenapa tidak sedari awal persoalan ijazah ini dibahas atau diangkat ke permukaan publik ketika Mas Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Dalam konteks ini tentunya Bang Roy terkesan bersama teman-temannya tentu ini sangat Cepat ke belakang itu tuh. Detik-detik penggerbekan bandar narkoba yang berada di Dusun Talang Gunung, Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Terduga bandar narkoba melarikan diri ke arah hutan untuk menghindari penangkapan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya pelarian pelaku. Sebelum akhirnya dua orang terduga bandar narkoba yang merupakan pasangan suami istri ini ditangkap. Jadi plastik dia dari mana? Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita 1 paket sedang sabu, 2 plastik klip berisi sabu sisa pakai, timbangan digital, serta ratusan plastik bungkus sabu. Ya, berapa tersangka Pak Kasat? 2 suami istri, mantap. Barang buktinya Pak Kasat? Barang bukti yang diamankan sabu sudah di dalam. Kemudian untuk senjata tadi ada senjata Pak Kasat? Senjata tidak kita ketemukan karena para pelaku tadi melarikan diri. Tadi dia lari. Selanjutnya pasangan suami istri terduga bandar narkoba dibawa ke Mapolres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, Ainis melaporkan. Agak keras, agak kencang. Saya dipukulin. Dipukulin pakai apa? Pakai titik cambuk, Bang. Pakai cambuk ya? Kepala habis pakai kabel. Pakai kabel, apalagi? Selang. Pakai selang. Jejak dipukul. Dipukul ya? Sobek patahnya juga. Itulah kesaksian para korban kasus penculikan dan penyiksaan yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 5 korban diketahui disekap oleh 9 pelaku saat berjanjian untuk transaksi jual beli mobil. Oh, berdatang. 1 korban yang merupakan istri dari salah satu korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung beraksi menyelamatkan para korban dan meringkus 9 pelaku. Kasus berawal pada Sabtu 11 Oktober saat korban hendak membeli mobil milik pelaku. Setelah bertransaksi di sebuah angkringan di kawasan Jagakarsa dan mentransfer uang sebesar 49 juta rupiah, pelaku dan sejumlah rekannya kemudian menculik dan menyekap korban yang juga membawa istri dan 3 rekannya. 1 korban berhasil melarikan diri pada hari Senin 13 Oktober saat para pelaku tertidur. Ia dan korban lainnya pun membeberkan kasus penyiksaan tersebut. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci, saya keluar secara perlahan-lahan, mau pintu gerbang susah dibuka, saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi, saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek,
Di situ saya lari sekencang-kencangnya mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Kasus ini masih dikembangkan oleh Polda Metro Jaya untuk mendalami peran para tersangka lainnya, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam praktik overkredit dan jual beli mobil ilegal. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai berjibaku melakukan pencarian sejak Kamis malam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 2 pelajar yang hanyut di Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian korban konten berujung maut di bawah jembatan Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak Jumat pagi akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyelaman hingga dasar sungai, tim SAR mengevakuasi korban kedua, yakni Nata Kilbi Hidayat, warga Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Sementara korban pertama, yakni Septian Wahyu Ramadhani, ditemukan pada Jumat pagi. Dengan ditemukannya kedua korban, maka operasi pencarian ditutup. Pencarian 2 orang yang dinyatakan tenggelam pada sore hari ini pukul 2 dapat dievakuasi dan dikembalikan ke rumah duka. Sebelumnya, kedua korban tengah membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong pada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak dapat menolong karena tidak bisa berenang. Dan kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Kamal, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta berujung maut. Seorang siswa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Kamal saat kegiatan pramuka yang diikuti oleh 80 siswa dengan 2 orang guru. Seorang anak berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia di Sungai Kamal, Kelurahan Wunung, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban meninggal Galang Saputra Gibran, pelajar kelas 2 SD Kamal, warga Padukuhan Kamal Wunung, Wonosari. Kejadian berawal saat korban sebelumnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diselenggarakan oleh pihak sekolah pada jam 1 siang dan diikuti sekitar 80 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Lalu seluruh peserta mengikuti kegiatan observasi alam yang dipandu oleh 2 pembina. Pada pukul 4 sore, seluruh siswa dilaporkan telah tiba di sekolah. Namun, tas dan sepatu milik korban ditemukan tertinggal di ruang kelas. Hingga malam hari, korban belum tiba di rumah. Orang tua korban, Dewi Cahyowati, usia 32 tahun, dibantu oleh warga sekitar mencari korban dan mendapati kabar dari teman korban bahwa terakhir korban berada di tepi Sungai Kamal. Pada pukul 7 malam, korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 meter dan kondisinya telah meninggal dunia. Jadi, gimana baiknya untuk kita berunding untuk laporan kepada keluarga. Nah, gimana baiknya untuk saya sekeluarga, untuk anak saya, dan saya ya nggak tahu nanti kejadiannya kemarin itu persisnya di mana di TKP. Untuk info kelanjutannya, pihak keluarga tidak bisa memberikan alasan detailnya gimana di TKP. Kami sekeluarga menyerahkan kepada pihak sekolah. Orang tua korban masih syok dengan kejadian yang dialami oleh anaknya dan meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja.
Baru 2 hari beroperasi karena lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudisadewa, meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Program stimulus teranyar ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dibagikan untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Erlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT untuk total 35.046.783 keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Erlangga menyebut BLT terbaru ini akan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Selain menambah BLT, pemerintah juga menambah kuota magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari tahap 1 sebesar 20.000 kuota peserta magang di bulan Oktober, maka di bulan November pemerintah menambah kuota magang sebesar 80.000 peserta. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku. Pemerintah meluncurkan bantuan ekonomi yang terdiri dari bantuan langsung tunai dan juga perluasan program magang nasional. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Pemerintah menambah bantuan langsung tunai atau BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Jumlah keluarga penerima manfaat bertambah 17,2 juta dari sebelumnya sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga kini total penerima manfaat BLT sebanyak 35,46 juta keluarga.
Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional. Dari tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, sebanyak 20.000 peserta. Di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka kuota bagi 80.000 fresh graduate atau lulusan baru. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun di sela-sela kehadirannya pada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta di Sleman pada Jumat siang. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam tugas besar mengelola pemerintahan dan negara kita. Fotografer langganan istana, Darwis Triadi, juga mengucapkan selamat pada Presiden ke-8 tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-74 Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah dan kesehatan dalam memimpin bangsa. Ucapan selamat juga diunggah sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Gubernur Jakarta 2017-2022 sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu, Anies Baswedan. Ada yang spesial di hari ulang tahun Presiden Prabowo yang tepat pada kemarin. Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial MBG, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok yang merupakan makanan kesukaan Prabowo. Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok lengkap dengan buah dan susu di 38 provinsi. Hal ini dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo pada Jumat 17 Oktober 2025. Pasalnya, menu ini adalah makanan kesukaan Presiden Prabowo. Dan lihat saja, siswa dan siswi di seluruh Indonesia yang menerima pun menyambut dan menyantapnya dengan wajah bahagia. Kami pengurus OSIS mewakili semua murid SMP Kristen Tunas Daud Mataram mengucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo yang ke-74. Terima kasih. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo. Sosok Presiden Prabowo Subianto tak bisa lepas dari latar belakang dunia militer dan darah kebangsaan yang kuat. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai pecinta kucing. Presiden Prabowo yang lahir pada 17 Oktober 1951
menghabiskan masa kecil di sejumlah negara mengikuti ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Setelah Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di luar negeri, Prabowo lulus dari Akademi Militer Nasional tahun 1974. Prabowo memiliki darah kebangsaan yang kuat. Sang kakek, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pengikut Budi Utomo, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), merupakan pendiri serta direktur pertama Bank BNI. Sementara ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah ekonom dan pernah menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir tahun 1952 dan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pecinta kucing. Kucing kesayangannya Bobby Kertanegara bahkan kerap hadir saat Presiden Prabowo beraktivitas dan menemui sejumlah tamu kenegaraan. Masyarakat Padang Sidempuan turut merayakan ulang tahun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Monumen Persatuan dan Perjuangan di Lubuk Naga, Padang Sidempuan, Sumatera Utara dihadiahkan sebagai bentuk penghargaan dan rasa cinta masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Monumen ini digagas oleh Basarudin, seorang pedagang emas yang pernah viral pada 2023 saat memberikan parfum dan cincin emas berhias berlian kepada Prabowo sebelum menjabat Presiden. Acara syukuran digelar dengan potong tumpeng dan santunan anak yatim di Monumen Persatuan dan Perjuangan. Mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Jenderal Haji Prabowo, bersinar di mata internasional seperti berlian. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, sejumlah program prioritas mendapat apresiasi karena dinilai memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam forum Dialog Nasional, refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, berbagai program unggulan seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan Koperasi Merah Putih mendapat sorotan positif. Program-program itu dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja. Apresiasi publik mengalir, namun pemerintah diminta terus meningkatkan transparansi dan kinerja ekonomi yang untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Masalah MBG, ya, MBG adalah program mulia dari Bapak Prabowo. Kalaupun terjadi kekurangan-kekurangan dalam menyelenggarakannya, berarti yang dievaluasi adalah cara melaksanakan program tersebut, bukan programnya yang kita kecam, bukan yang kita jelek-jelekan, tapi paling tidak kita evaluasi lagi. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menerima gelar kehormatan adat Kaicil Kastela dari Kesultanan Ternate.
Penganugerahan berlangsung khidmat di Kedaton Kesultanan Ternate. Diawali prosesi adat tarian soya-soya dan ritual Joko Saha. Gelar Kaicil Kastela disematkan langsung oleh Sultan Hidayat, melambangkan penghormatan tertinggi bagi sosok yang dianggap membawa kemajuan dan keberkahan bagi masyarakat. Upacara adat ditutup dengan doa bersama dan ucapan selamat dari para popatu serta tamu undangan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta bantuan arsitek untuk memperindah beberapa tempat di Jakarta. Hal itu diungkap Pramono saat menghadiri Jakarta Architecture Festival 2025 di Blok M Hub, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pameran arsitektur yang menampilkan foto dan miniatur dari masa ke masa. Ia menyebut Blok M sebagai tempat penuh memori dan mendukung acara serupa di masa mendatang. Acara yang digelar Ikatan Arsitek Indonesia ini mengusung tema Reimagining Space untuk menghidupkan kembali ruang-ruang kota secara inklusif dan berkelanjutan. Festival berlangsung selama 11 hari dengan pameran, temu bincang, dan kegiatan untuk warga. Dan tempat ini memang betul-betul menunjukkan merupakan hal yang kita mengimajinasi tempat yang dulu mungkin kalau dalam era generasi saya pasti mempunyai banyak memori terhadap Blok M ini. Kami ingin para warga bisa turut menikmati acara ini di Blok M Hub 16 sampai 26 Oktober. Sampai jumpa di JAF 2022. Masih di Ainis Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Syafati Suryo. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainis Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Ledakan gas LPG berukuran 3 kg terjadi di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung pada Jumat pagi. Ya, 4 orang menderita luka bakar serius akibat peristiwa tersebut. Udah gede gitu. Udah gede banget. Itu di atasnya juga udah gede banget. Ledakan gas LPG berukuran 3 kg terjadi di Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi. 4 orang yang merupakan 3 anggota keluarga pemilik rumah dan seorang penjual gas mengalami luka bakar hingga 80% dan dibawa ke rumah sakit Pindad. Ledakan juga membuat kerusakan pada bangunan rumah. Ledakan berawal saat pemilik rumah sedang mengganti tabung gas LPG 3 kg. Diduga kuat disebabkan kebocoran gas LPG yang tersulut oleh api saat kompor dinyalakan. Kejadian itu sekitar jam 5 subuh, Ya, terus saya lagi tidur, tiba-tiba ada suara ledakan, ternyata berasal dari sini, di tetangga saya. Rumah saya sebelah sini, pinggirnya banget. Ledakan cukup kayak kedengeran kayak gempa gitu, warga-warga juga sempat kayak keluarga saya gempa, ternyata ada ledakan gas di lantai 2. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pastinya ledakan terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhipta Meilana, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah bengkel mobil di Jalan Meruya Ilir Raya Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang pengecatan mobil. Di back office. Tolong lu, di meja. Karyawan bengkel mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam sebuah bengkel di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat yang terbakar. Kobaran api yang disertai kepulan asap membuat para karyawan panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang nyaris menyambar ke permukiman warga. Tolong Ru, bismillah Ru. Di belakang Ru. Diduga kebakaran bengkel mobil berasal dari korsleting listrik di ruang oven pengecatan dan menyambar cairan kimia di dalam bengkel. Kunci mana ini kunci? Bengkel ya. Jadi buat cat oven kayaknya di situ ada azot sama
tiba-tiba udah gede ya kan harus bisa nungguin pemadam semua. Berarti penyebabnya dari apa tuh, Pak? Panas. Itu kan mesinnya panas atau motor listrik apa itu kan gua nggak tahu, tiba-tiba api aja. Api dapat dipadamkan usai petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Kamal, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta berujung maut. Seorang siswa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Kamal saat kegiatan pramuka yang diikuti oleh 80 siswa dengan 2 orang guru. Seorang anak berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia di Sungai Kamal, Kelurahan Wunung, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban meninggal Galang Saputra Gibran, pelajar kelas 2 SD Kamal, warga Padukuhan Kamal Wunung, Wonosari. Kejadian berawal saat korban sebelumnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diselenggarakan oleh pihak sekolah pada jam 1 siang dan diikuti sekitar 80 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Lalu seluruh peserta mengikuti kegiatan observasi alam yang dipandu oleh 2 pembina. Pada pukul 4 sore, seluruh siswa dilaporkan telah tiba di sekolah. Namun, tas dan sepatu milik korban ditemukan tertinggal di ruang kelas. Hingga malam hari, korban belum tiba di rumah. Orang tua korban, Dewi Cahyowati, usia 32 tahun, dibantu oleh warga sekitar mencari korban dan mendapati kabar dari teman korban bahwa terakhir korban berada di tepi Sungai Kamal. Pada pukul 7 malam, korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 meter dan kondisinya telah meninggal dunia. Jadi, gimana baiknya untuk kita berunding untuk laporan kepada keluarga. Nah, gimana baiknya untuk saya sekeluarga, untuk anak saya, dan saya ya nggak tahu nanti kejadiannya kemarin itu persisnya di mana di TKP. Untuk info kelanjutannya, pihak keluarga tidak bisa memberikan alasan detailnya gimana di TKP. Kami sekeluarga menyerahkan kepada pihak sekolah. Orang tua korban masih syok dengan kejadian yang dialami oleh anaknya dan meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menpora Erick Thohir melepas tim Indonesia untuk Asian Youth Games di Bahrain dan Islamic Solidarity Games di Riyadh. Acara pengukuhan dan pelepasan digelar di Auditorium Kemenpora Jakarta. Menpora Erick Thohir meminta para atlet untuk bertanding tanpa rasa takut dan menjunjung tinggi nama bangsa. Ketua NOC Raja Sabta Oktohari menyebut ajang ini sebagai momen pembinaan dan diplomasi olahraga. Indonesia akan menurunkan 122 atlet di Asian Youth Games dan 38 atlet di Islamic Solidarity Games. Pemerintah optimis meraih merah putih akan berkibar di banyak arena. Sementara itu, tentara Zionis Israel juga menyerbu kawasan Nablus tepi barat. Di sini mereka menculik 2 warga Palestina yang dibawa dengan mata ditutup dan tangan terborgol. Kementerian Kesehatan Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang sebelumnya ditahan Israel melalui Komite Internasional Palang Merah.
Pihak Palang Merah Internasional mengirimkan 45 jenazah ke Khan Yunis, Palestina. Dengan demikian, total jenazah yang telah kembali ke Palestina sebanyak 90 jenazah. Pemulangan jenazah diangkut dengan kendaraan bulan sabit merah dari Israel menuju Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Palestina. Tim forensik juga menambahkan bahwa kondisi para jenazah memprihatinkan dengan adanya tanda-tanda kekerasan. Sekelompok pemukim Israel garis keras memblokade jalan dan menghalangi truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Aksi tersebut membuat truk bantuan terpaksa berhenti. חטופים חללים עדיין שם. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נעביר סיוע לחמאס. זהו. אנחנו לא צריכים לקחת בזה חלק. שום סיוע לא צריך לעבור עד שכל אחינו ישובו לקבורה. Sejumlah warga Israel memblokade akses jalan menuju persimpangan Karem Abu Salem, salah satu jalur utama masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka berupaya menghentikan laju truk pembawa bantuan kemanusiaan berupa makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan esensial lainnya yang sangat dibutuhkan warga Gaza. Aksi provokatif ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih buruk, meski fase pertama gencatan senjata telah disetujui. Desakan komunitas internasional agar Israel membuka jalur bantuan tanpa hambatan pun terus digaungkan. חטופים חללים עדיין שם. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נעביר סיוע לחמאס. זהו. אנחנו לא צריכים לקחת בזה. Selama genosida oleh Zionis Israel, warga Gaza Palestina kerap mengkonsumsi air kotor dan kesulitan mengakses layanan sanitasi. Untuk itu, sebuah organisasi kemanusiaan asal Indonesia membuat sumur bor dan toilet bagi warga Gaza. Medical Emergency Rescue Committee (MERCI) membangun sumur bor dan 5 toilet di kamp padat penduduk di Al-Nusairat, Gaza Selatan. Sumur sedalam 25 meter ini akan memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi 365 keluarga. Air bersih dan fasilitas sanitasi menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi para pengungsi di wilayah ini. MERCI terus berupaya menyalurkan bantuan, terutama bagi kelompok paling rentan di Gaza, Palestina. Pemirsa, tak terima ditagih utang, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan tega melukai temannya dengan busur panah. Korban menderita luka di bagian punggung, sementara pelaku berhasil ditangkap saat sedang tertidur pulas. Busur panah tertancap di punggung korban Al-Ghazali, 22 tahun, hingga ia harus menjalani operasi di rumah sakit. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan berhasil menangkap pelaku Ihsan, 23 tahun, di rumahnya di Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan saat pelaku tengah tertidur pulas, diwarnai isak tangis sang istri. Pelaku tak mampu mengelak dan menunjukkan lokasi pelaku lain yang membantu melancarkan aksinya. Namun di lokasi berbeda, polisi tak menemukan pelaku yang kini berstatus buron. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tak terima ditagih utang sebesar Rp500.000 oleh korban. Buntut dari kejadian itu, pelaku bersama rekannya membuntuti korban dan melepaskan busur panah hingga mengenai punggung korban. Terjadi cekcok mulut, sehingga korban meninggalkan lokasi tempat di mana dia melakukan penagihan. Kemudian pada saat itu pelaku kemudian membuntuti korban, lalu melepaskan busur panah dari arah belakang sehingga mengenai daripada punggung belakang daripada korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 ayat 1 dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Gagal kabur, seorang pengedar narkoba di Dharmasraya, Sumatera Barat menangis saat dibekuk polisi. Dari tangan residivis itu disita sejumlah paket sabu siap edar. Aku gak jual. Kamu lari-lari kau. Berdiri Jun. Mau belanja aku tadi sana. Gagal kabur, seorang residivis pengedar narkoba menangis saat tertangkap tim Lupak Satuan Narkoba Polres Dharmasraya. Pelaku ditangkap di Jorong Sungai Klukup Utara, Nagari Pulau Mainan, Koto Salak, Dharmasraya dengan barang bukti 1 paket sedang sabu. Meski berulang kali memohon agar dibebaskan, polisi tetap melakukan pengembangan. Hasilnya, polisi kembali menemukan 4 paket sabu kemasan sedang yang siap edar. Saat diinterogasi, pelaku mengaku mendapatkan narkoba dari Tanjung, Provinsi Jambi. Jadi kita mengamankan 1 orang dan barang bukti 1 paket. 1 paket dan seperangkat alat hisap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan pasangan suami istri bandar narkoba di Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Para pelaku berupaya kabur ke arah hutan. Cepat itu ke belakang itu tuh. Detik-detik penggerebekan bandar narkoba yang berada di Dusun Talang Gunung, Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Terduga bandar narkoba melarikan diri ke arah hutan untuk menghindari penangkapan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya pelarian pelaku. Sebelum akhirnya 2 orang terduga bandar narkoba yang merupakan pasangan suami istri ini ditangkap. Yang di plastik dia tadi mana? Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita 1 paket sedang sabu, 2 plastik klip berisi sabu sisa pakai, timbangan digital, serta ratusan plastik bungkus sabu. Ya, berapa tersangka Pak Kasat? 2 suami istri. Mantap. Barang buktinya Pak Kasat? Barang bukti yang diamankan sabu sudah di dalam. Kemudian untuk senjata tadi ada senjata Pak Kasat? Senjata tidak kita ketemukan karena para pelaku tadi melarikan diri. Tadi dia lari. Selanjutnya pasangan suami istri terduga bandar narkoba dibawa ke Mapolres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata menembak warga sipil di distrik Nabire Barat, Papua Barat pada Jumat pagi. Akibatnya 1 warga tewas, 4 orang terluka. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan melakukan penembakan terhadap warga sipil di Kali Semen, Wadio Atas, distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Barat. Akibatnya 1 orang warga bernama Mas Turyadi tewas karena luka tembak di bagian belakang kepala kanan. Sementara 4 warga lainnya terluka terkena tembakan dan senjata tajam. Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya yang sebelumnya terpantau merencanakan aksi di jalur Trans Nabire Dogiai. Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Nabire telah merespon dan saat ini langsung melakukan pengejaran serta penyelidikan terhadap pelaku penembakan. Hingga saat ini, situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kondusif dan dalam pengendalian aparat. Satgas Gabungan TNI Polri masih terus melakukan penyisiran serta pengumpulan keterangan saksi untuk mengungkap jaringan pelaku dan motif dibalik aksi penembakan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban penculikan dan penyiksaan dengan modus jual beli mobil di Pondok Aren, Tangerang Selatan membeberkan kejadian yang mereka alami sejak 11 hingga 13 Oktober 2025. Sementara pihak kepolisian terus mengembangkan kasus terkait dugaan adanya praktik jual beli kendaraan ilegal.
Dipukul, agak keras, agak kencang. Saya dipukulin. Dipukulin pakai apa? Pakai titik cambuk, Bang. Pakai cambuk ya? Kepala habis pakai kabel. Pakai kabel, apalagi? Pakai selang. Pakai selang. Jejak dipukul. Dipukul ya? Sampai patahnya juga. Itulah kesaksian para korban kasus penculikan dan penyiksaan yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 5 korban diketahui disekap oleh 9 pelaku saat berjanjian untuk transaksi jual beli mobil. Oh, berdatang. Satu korban yang merupakan istri dari salah satu korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung beraksi menyelamatkan para korban dan meringkus 9 pelaku. Kasus berawal pada Sabtu 11 Oktober saat korban hendak membeli mobil milik pelaku. Setelah bertransaksi di sebuah angkringan di kawasan Jagakarsa dan mentransfer uang sebesar 49 juta rupiah, pelaku dan sejumlah rekannya kemudian menculik dan menyekap korban yang juga membawa istri dan 3 rekannya. Satu korban berhasil melarikan diri pada hari Senin 13 Oktober saat para pelaku tertidur. Ia dan korban lainnya pun membeberkan kasus penyiksaan tersebut. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci, saya keluar secara perlahan-lahan, mau pintu gerbang susah dibuka, saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi, saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Kasus ini masih dikembangkan oleh Polda Metro Jaya untuk mendalami peran para tersangka lainnya, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang terlibat dalam praktik overkredit dan jual beli mobil ilegal. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, iNews melaporkan. Festival Seni Budaya Islam meriahkan ajang seleksi Tilawatil Quran dan Musabakoh Hadis Nasional ke-28 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menampilkan qasidah kolaborasi dan bazar UMKM dari berbagai daerah. Enam grup terbaik dari 34 provinsi menampilkan kreativitas seni Islami yang menggabungkan unsur dakwah dan hiburan. Qasidah dinilai berperan penting dalam pendidikan dan pelestarian budaya Islam di Indonesia. Selain penampilan seni, pengunjung juga dimanjakan dengan bazar UMKM yang menampilkan produk tenun, kria, dan kuliner khas dari berbagai daerah. Kegiatan ini diharapkan mendorong ekonomi kreatif berbasis syariah, sekaligus memberikan panggung bagi UMKM lokal untuk tumbuh dan berdaya saing. Harapan dilaksanakannya festival Qasidah kolaborasi ini adalah untuk melahirkan generasi-generasi muda yang cinta terhadap seni Islam dan kemudian melahirkan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi. Pemirsa, MNC Peduli dan MNC Tourism menggelar kegiatan edukasi guna mendukung pelestarian lingkungan di sekolah. Program ini menggerakkan sekolah untuk membuat kebun apotek di Sekolah Negeri Cibilik, Sukabumi, Jawa Barat untuk tingkatkan kesehatan. Puluhan siswa SD Negeri Cibilik, Sukabumi, Jawa Barat antusias mengikuti kegiatan bersama tim MNC Peduli dan MNC Tourism. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, siswa dibimbing untuk mendukung pelestarian lingkungan, terutama di sekolah dengan membuat kebun apotek dari menanam hingga panen. Mereka diajarkan teknik cara membuat minuman jahe dan kebun apotek di sekolah, serta berinteraksi langsung dengan alam. Dengan adanya MNC Peduli melalui tanaman obat dan tanaman obat keluarga ya, itu otomatis mendidik dengan lingkungan, menjadikan anak-anak sehat juga karena dapat minuman yang bagus dari lingkungannya sendiri. Program edukatif ini mendapat apresiasi siswa dan orang tua siswa yang berharap menambah pengetahuan dan kemampuan serta para siswa dalam berkarya. Saya dan teman-teman jadi tahu manfaat lembaga pedagangnya juga buat membuat tubuh aku jadi semakin sehat dan juga senang belajar. Alhamdulillah ya, kalau kayak gini itu anak-anak pada senang. Jadi ada kegiatan dari sekolah tuh kayak gini. Menanam itu bibit-bibitan dari kuning, dari jahe, dari lengkuas, apa aja lah.
Bersama MNC Peduli, kegiatan edukatif ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi siswa untuk memahami manfaat tanaman toga yang bisa dirawat dan diolah sendiri, dengan harapannya agar bisa menumbuhkan minat kewirausahaan sejak dini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.